Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama lagi, yang biar hari kita berdoa, pujian itu boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabarnya saudara? Bersukacita, baik, puji Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang selama seminggu ini mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan? Boleh lambaikan tangannya dan bilang ke sebelahnya, aku mengalami kuasa Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Dan ketika kita mengalami kuasa Tuhan, ketika kita mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, tentunya ada rasa kekaguman kita kepada Allah. Dan saat ini saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Boleh sekali lagi kasih senyum yang terbaik ke sebelah kanan, kiri, depan, belakangnya. Menyatakan bahwa sungguh sukacita dan kebaikan Tuhan itu kita alami di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami datang pada saat pagi hari ini Tuhan. Dengan penuh kerinduan. Kami datang membawa kekaguman kami. Bahwa sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Jalan-jalan-Mu tidak terselami. Jalan-jalan-Mu tidak dapat kami pikirkan Tuhan dengan pikiran kami yang terbatas. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segenap kerinduan kita, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Nyatakan ku kagum hormat akan Engkau.
mengagumi Engkau Tuhan. Sebab sungguh jalan-jalan-Mu tidak terselami oleh kami. Engkau sungguh ajaib di dalam segala perbuatan-Mu. Apa yang tidak terpikirkan oleh kami, Engkau kerjakan di dalam kami dengan cara-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih bahwa Tuhan selalu menyertai kami, selalu memimpin kehidupan kami, dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini kami datang dengan sukacita, kami datang dengan penuh kerinduan untuk kami bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bila hari ini kehidupan kami diubahkan, kami rindu mempersembahkan hati dan hidup kami di atas mezbah Tuhan. Bila ada ketaatan, ada ketundukan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bila Engkau dipuji, dimuliakan dari tempat ini. Terdengar sorak-sorai kemenangan dari kami umat pilihan Allah, dari kami orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kami masuki gerbang-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Yesus. Bersama-sama katakan, ku masuki gerbang-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Dengan bersukacita, mari kita masuki gerbang-Nya Tuhan. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah. Katakan Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Bersama-sama katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Amin.
Haleluya. Tengok ke kanan kirinya, kasih senyum dan bilang, aku bersuka cita hari ini. Yes. Kasih senyum yang terbaik, sebab dengan hati kita percaya kepada Tuhan, dengan mulut lidah kita mengaku bahwa Dia adalah Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam kebenaran dan Kau telah melindungi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah kebenaran. Serukan, katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Bersama-sama serukan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh Dia Allah yang dengan kekuatannya senantiasa menolong dan menuntun kita untuk kita hidup berkemenangan setiap waktu, setiap hari, bahkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan merindukan kita sebagai orang-orang yang menang. Kadang-kadang kita nggak bisa pahami, kadang-kadang kita nggak bisa menyelami jalan pikirannya Tuhan. Yang kita pikir jalan ini tertutup buat aku Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan buka jalan yang lain. Kadang-kadang kita merasa, kenapa saya harus ketemu pergumulan seperti ini Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan merindukan untuk kita bisa diproses, untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun jalan yang Tuhan tunjukkan buat kita. Bukankah Dia adalah jalan? Bukankah Dia adalah hidup dan kebenaran buat kita? Selagi kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sebab sungguh kasih dan kuasa-Nya tidak terbatas. Cara dan jalan-jalannya tidak pernah dapat diselami oleh hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Sekali lagi katakan, kami kagumi Engkau Tuhan. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
mengundang kita semua bangkit berdiri. Dengan imanmu katakan, tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tidak terduga cara-cara-Mu Tuhan. Cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu, jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh ya Tuhan, pikiran-Mu sangat lebih tinggi daripada pikiran kami. Rencana-Mu adalah yang terbaik. Dan Engkau andalan kami. Penyertaan-Mu sangat sempurna. Rancangan-Mu penuh damai. Apa yang telah kami alami dan sedang kami alami, Engkau tetap di pihak kami dan cara-Mu luar biasa. Berikan kami firman-Mu, semakin kami mampu mengerti. Rancangan-Mu adalah luar biasa. Engkau adalah pembuka jalan. Dan Engkau adalah jalan itu sendiri. Menuju kepada kebahagiaan sejati. Berbicara kepada kami Tuhan. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Tempat ini seperti rumah kedua bagi saya dan bisa kita lihat sejarah bagaimana Tuhan memberikan jalan. Dan kalau saya tidak tahan emosi, mungkin saya bisa menangis sesenggukan. Karena tidak terbatas kasih Tuhan dan tidak terduga jalan Tuhan. Dan sebuah renungan yang baik adalah renungan yang pernah dialami oleh yang membawakan renungan itu. Ketika saya mendapatkan tema ini adalah kesaksian bahwa memang Yesus adalah pembuat jalan itu. Saudara sing kasih dalam Tuhan, klik. Yang kanan ya. Oke. Ketika kita melihat sepertinya tidak ada jalan. Rupa-rupanya kalau ke depan tertutup, kiri kanan belakang tertutup. Masih ada jalan yaitu ke atas. 62 tahun saya hidup dan sejak saya menyerahkan diri untuk Tuhan. Beberapa kali saya mengalami jalan yang mentok, bahkan sampai pernah tidak bisa tidur. Persoalan-persoalan, jangan dikira hamba Tuhan tidak ada persoalan. Saya sedang mendoakan ada hamba Tuhan yang besar, yang sangat terkenal, juga sedang mengalami persoalan.
Dan saya berharap dan saya terus berdoa supaya Tuhan itu menyelesaikannya. Karena kalau ada kemungkinan secara logika, kemarin saya jumpa dengan beberapa hamba Tuhan ngobrol. Kemungkinan menurut manusia itu dilakukan. Saya berdoa iblis tidak bekerja dalam hal ini. Maka sekali lagi tercorenglah hamba Tuhan atau kita terkena dampaknya. Karena itu hamba Tuhan yang sangat terkenal. Saudara-saudara, kita fokus kepada tema ini, yaitu Jesus is way maker. Dia adalah pembuka jalan dan dia itu jalan sendiri. Saudara-saudara, yang mana ini? Wah, gini kok baru bisa ini. Ini model bunuh diri, untuk bukan pistol ini. Kita akan bahas dua hal. Saya ngobrol sama istri yang membuat PPTX sisi saya, tapi saya mengarahkan, saya pingin dua hal, yaitu Yesus itu pembuat jalan yang luar biasa dalam hal kerohanian yaitu ke surga, tapi dalam hal yang jasmani selama di dunia nanti kita bahas. Karena pentingnya, yang penting adalah kita mati masuk surga. Karena di sana kekal, di sini sementara, maka Yesus adalah pembuat jalan ke surga itu. Kita baca sama-sama ayat ini, 3, 4. Kata Yesus kepadanya, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan menuju kerajaan surga. Salah satu alasan mengapa saya menjadi orang Kristen, karena Allah saya datang menjadi manusia. Dan Allah saya itu dalam diri Yesus Kristus datang dari surga, datang ke dalam dunia, balik lagi ke surga. Semua manusia di bumi ini ingin hidup damai. Mau bahasa apapun, yang penting damai, sejahtera. Lalu ingin mendapatkan itu dengan berbagai cara. Dan damai sejahtera yang kekal selama-lamanya itu surga. Orang pakai bahasa apapun, pada prinsipnya manusia ingin hidup damai dan menikmati surga. Dan orang berusaha bagaimana caranya bisa ke surga. Lakukan ini, itu. Saudara-saudara, agama, tidak, agama itu kacau. Maka dibuat supaya tidak kacau, ada aturan-aturan lain. Yesus datang sebagai Tuhan, pembuka jalan dan jalan itu sendiri ke surga. Saudara, saya paling suka tempat ibadah ketemu ibu-ibu yang seumuran lebih tinggi dari saya. Itu yang di belakang itu Theo Wek itu. Nanti kalau Natal suruh maju nyanyi pakai rok, ya gitu. Ya, cukup 2 lagu pingsan semua, saudara. Ya, saudara-saudara, papi saya yang luar biasa. Ya, umur berapa om? 81, benar ini. Iya, wah luar biasa. Ya, papa kamu kan Willis, mana Willis? Ya. Elisa umur berapa Elisa? 92. Oh, enggak mungkin lah. 50-an ya, 50-an. Udah saya kirim fotonya ke Elisa hadir. Saudara saya yang kasih nama dan saya enggak nyangka kan. Ini asal Pekalongan sama-sama ya. Suara kamu bagus banget, rekaman lah ya. Enak banget itu. Sebenarnya sekali-sekali enggak usah khotbah, kamu aja nyanyi itu enak itu. Saudara-saudara, jalan menuju ke surga kita tidak tahu kapan itu adanya, waktunya. Dan ini kalau nggak salah, khotbah saya pertama kali di sini ya, nggak ada mama ya.
Kayaknya ya. Betul ya? Yang waktu itu kan nggak jadi ditundur kan. Tundur ke sini. Kalau nggak salah ya. Harusnya kan ada itu tapi mundur ke sini. Atau sudah pertama sekali? Pernah ya? Mama udah berapa tahun ya? Berapa bulan? November. Oh belum ada. Oke. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi beliau adalah sebuah panutan dan fakta membuktikan ketika Mama tidak ada yang dari Cilegon jauh 2 jam lebih. Saya tanya, gila loh 2,5 jam lebih lu kesini malam-malam lagi. Beliau bilang apa? Anak ini mantan murid saya. Saya tidak bisa melupakan kebaikan Tante Poppy. Saudara, saya ingin bicara begini ya. Tante Poppy salah satu orang yang saya hormati karena selalu mengarahkan kepada siapapun yang ditemuinya untuk bisa menikmati surga. Dan beliau sekarang sudah membuktikannya karena beliau bersama dengan Yesus di surga. Amin. Dia ada di surga di sana. Dan jalan satu-satunya menikmati surga adalah, yaitu mau tidak mau, kita harus terima Yesus. Jangan pernah jangan pernah rajin ibadah tapi tanpa Yesus. Sebentar jam 10, saya akan khotbah di GKRI. Gembalanya adalah ketua sinodenya, dan nggak tahu kenapa saya berulang kali diundang khotbah di sana. Yang viral itu waktu pakai topi putih itu, lalu saya pakai baju Muslim karena yang hadir itu murtadin semua. Artinya orang yang tadinya bukan Kristen menjadi Kristen. Dan saudara, nanti saya akan khotbah, yaitu jangan sekedar kita mengenal Tuhan, tapi tidak dikenal Tuhan. Kadang-kala kita kenal Tuhan, tapi tidak dikenal. Saya pendeta tidak boleh bohong dan tidak boleh sombong. Saya akan berikan cerita dan nggak boleh bohong saya. Dan nggak boleh sombong. Saya itu dengan presiden sekarang, Pak Jokowi, Anda mungkin baru tahu ya, saya baru bongkar hari ini. Sangat dekat, saking dekatnya. Maaf, saya kadang-kala elus-elus kepalanya. Di TV. Kalau asli dikeplak saya sama pas pampresnya. Ngomong-ngomong pas pampres ini berulang kali. Ternyata di markas pampres itu ada gereja susah. Saya beberapa kali khotbah di situ. Pasca diminta khotbah, nanti Natal diminta khotbah, ulang tahun diminta khotbah, tapi saya nggak bisa. Dekat kan saya dengan Pak Jokowi? Saya kenal banget sama Pak Jokowi. Coba sekali-sekali tanyakan sama Pak Jokowi, kenal Abraham enggak? Enggak kenal dia. Siapa dia gitu. Hari Jumat kemarin saya khotbah di Bekasi. Saya bilang begini, 2 hal yang saya takutkan dalam hidup ini. Yang pertama, 2 hal yang saya takutkan dalam hidup ini. Untuk saya gagal masuk surga. Yang pertama adalah soal tidak bisa mengampuni orang lain. Jumat kemarin saya khotbah di Bekasi, Pulau Gadung Trade Center. Dan temanya adalah mengampuni. Orang berhutang 10.000 talenta, 60 juta dinar. 1 dinar upah kerja 1 hari.
Sekitar 200.000 tahun dia harus bekerja untuk menutupi hutangnya. Lalu orang ini diberikan oleh raja, diampuni. Orang ini keluar, ketemu orang yang berhutang hanya 100 dinar. Cuma 3,5 bulan kerja. Secara logika bisa melunasi hutangnya. Tapi dicekik, dimasukkan penjara. Lalu netizen lihat hal ini, lapor sama raja. Alkitab berkata, maka marahlah raja itu. Dan orang ini diserahkan kepada Algojo untuk disiksa sampai melunasi hutangnya. Itu nonsen bisa melunasi hutangnya, berarti selama-lamanya. Ayat yang ke-35 Matius 18 dia bilang, maka Bapakku yang di surga akan melakukan hal yang demikian. Saya bilang sama mereka, kalau saudara masih menyimpan dendam dan tidak pernah mengampuni, malu doanya, Tuhan ampunilah kami, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga, lu ngampuni enggak orang lain, minta diampuni. Hati-hati, itu kerikil kecil yang tajam. Yang kedua, saudara-saudara, yang nanti saya akan khotbahkan di GKRI Tamresana, yaitu masalah kita teriak-teriak tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus berkata, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ngerinya nanti Tuhan bilang, nyalah, aku tidak mengenal kamu. Maaf saudara ya, saya orang lapangan. Sering banyak nggak dikecewakan sih, cuman tahu aja. Ini pendeta atau pendeta, ini orang Kristen atau orang Kristen. Kalau di gereja suci kayak malaikat. Tapi di luaran gila banget. Seorang datang kepada saya. Apakah papa saya dipenuhi Roh Kudus, Bapak Pendeta? Ya saya nggak tahu. Gimana? Saya meragukan. Apa yang kau ragukan? Kalau di gereja bla 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 berbahasa roh. Tapi kalau di rumah maki-maki mama saya. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jangan dikit-dikit kita itu frustasi dengan kehidupan. Dikit-dikit bernyanyi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini, lalu mau bunuh diri. Maaf ya Bapak Ibu, Opa Oma, tolong sekali lagi tolong. Kuatkan generasi kita yang paling akhir ini, itu disebut generasi stroberi. Apa maksudnya generasi stroberi? Mudah layu, mudah menyerah. Beberapa anak SMP bunuh diri. Cuman gak di blow up aja. Lemparkan tubuhnya dari lantai berapa. Tolong saudara, perhatikan itu. Dan memang cucu saya aja. Dikit-dikit, aduh ini. Begitu saudara. Lembek saudara. Generasi yang terakhir ini. Cucu-cucu kita ini. Saudara-saudara, ada yang lemparkan tubuhnya keluar dari lantai 16. Saya jadi ingat ketemu seseorang. Bapak Pendeta, saya mau bunuh diri. Dengan cara apa kamu mau bunuh diri? Dia lihat kiri kanan. Saya mau lemparkan tubuh saya keluar dari jendela. Saya bilang, jangan. Dia tanya, kenapa? Saya jawab, kita di lantai dasar. Saudara di lantai dasar mau loncat jendela, bukan mati, keseleo. Goblok itu orang. Saudara-saudara, banyak orang dikit-dikit menyerah, give up.
Jadilah orang yang tough, yang kuat. Dia ini memberi solusi atas masalah kita. Apapun masalahmu sudah diperkirakan oleh Tuhan, kita mampu melewatinya. Amin. Ibu, anaknya yang perempuan kecil itu, namanya siapa, Bu? Ya iyalah, yang saya tunjuk ibu, masalah. Kalau saya tunjuk sini, ibu kan ngaco. Namanya siapa? Nadia, umur 81. Itu papanya Willis itu. Berapa? 4,5. Sekilonya berapa, Bu? Oke, 4,5 kilo ya. 4,5 tahun. Nadia umur 4,5 tahun. Bu, saya tanya Bu, pernah gak diajak ke supermarket? Kayaknya terbalik, dia yang ngajak ibu ke supermarket. Pertanyaan saya berikutnya, lalu ibu membeli beras yang 1 karung 40 kilo. Pernah gak suruh Nadia ngangkat beras 40 kilo? Pernah Bu? Enggak, kenapa? Enggak kuat, yakin enggak kuat? Kita simpan jawabannya. Enggak kuat? Pertanyaan saya, pernah dicoba enggak Bu? Pernah dicoba belum? Pernah dicoba belum Nadia suruh ngangkat beras 40 kilo? Pernah dicoba? Belum pernah. Ya stop, pokoknya belum pernah gitu aja. Ini area pengadilan jadi nggak usah banyak ngomong. Area pengadilan kan begitu. Belum pernah itu nggak usah gitu. Pernah belum? Belum pernah. Ibu ini sok tahu. Belum pernah dicoba bilang nggak kuat. Perlu nggak dicoba? Yang bilang perlu gila gitu. Ya gak perlu lah. Umur 4,5 tahun. Nadia suruh angkat beras 40 kilo. Gila itu. Manusia saja memiliki pikiran. Saya gak akan mungkin nyuruh Nadia ngangkat beras 40 kilo. Apalagi Bapa kita di surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia tidak akan memberikan persoalan melampaui kekuatan kita. Sudah difilter dulu. Orang tua kita di dunia yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapa kita di surga. Jadi nanti setelah dengar khotbah ini, punya masalah apapun, senyum aja. Aku pasti mampu melewatinya. Kalaupun mentok, dia adalah solusi atas masalah kita. Dia pembuka jalan yang sempurna. Saudara-saudara, yang kedua, memberi kekuatan melewati masalah. 3, 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi bukan ketika dia lagi happy. Dia ada dalam penjara. Secara logika tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin yang namanya Rasul Paulus masuk penjara karena dia warga negara Romawi. Dia mengalami ketidakadilan. Dia harus masuk penjara. 2 kali kalau nggak salah dia masuk penjara. Dia mengalami penganiayaan ketika melayani pekerjaan Tuhan. Sejak dia menerima panggilan Tuhan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari situ sampai pada akhirnya sejarah mencatat dia dipenggal kepalanya. Bukan kebahagiaan yang dia dapatkan. Masalah yang dia hadapi.
Tapi apa yang dikatakan Rasul Paulus? Baca sama-sama. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Baca yang kencang. 3, 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Perhatikan, Yesus itu sanggup menenangkan badai. Tapi Dia juga sanggup menenangkan hati kita untuk melewati badai. Ketika ada bencana di NTT, istri saya berangkat dulu. Istri saya itu kalau lihat bencana, ada bencana, hatinya menangis dan selalu ingin pergi. Rupa-rupanya dia simpan uang, khusus kalau ada bencana, dia segera pakai. Berapa juta pun dia keluarkan. Dan dia berdoa supaya di sana. Terima kasih ada beberapa kawan-kawan yang juga menyokong kami, ya kalau ada bencana atau apa. Dan kami sekarang di gereja kami mengadakan Kamis Blessing. Setiap hari Kamis, ini udah yang keempat kalinya, kami membagi minimal 100 makanan untuk orang-orang susah. Saya ingin 1 tahun penuh susah. Ada beberapa yang membantu kami, terima kasih. Dan waktu di NTT itu yang kedua dan yang ketiga saya ikut. Yang ketiga saudara, saya ada masalah kesehatan, pencernaan. Diusulkan, disarankan oleh dokter sana, Bapak pendeta nggak usah ikut ke Sabu karena itu kering. Bapak bisa bermasalah nanti di sana. Dan kalau punya masalah di sana, keluar dari Pulau Sabu itu sulit. Ya, tidak ada pesawat tiap hari dan kalau ada kapal lihat cuaca. Oke, saya tinggal di Kupang, istri saya berangkat. Suatu saat istri saya telepon, Kak Bram, besok ya jemput di pelabuhan. Ya. Lalu ada apa? Kok kamu ngomongnya begini? Enggak apa-apa, dimatikan. Rupa-rupanya ketika dia telepon saya, itu kapal sedang diombang-ambingkan ombak. Saudara, itu barang-barang yang di kapal jatuh kelontang-kelontang itu. Waktu bunyi, ada apa itu kok suara kelontang-kelontang itu apa? Enggak apa-apa, aman aja. Lalu istri saya bilang begini, Tuhan, andai perahu ini karam, saya ingin dalam keadaan damai. Dan dia tidur dengan tenang. Tenang. Besok paginya orang-orang bilang, Ibu kok bisa aja tidur begitu? Kami teriak-teriak dan sebagainya. Saya saudara pagi-pagi ke pelabuhan. Saya tanya kapal yang mau ke Sabu atau dari Sabu datang. Dia bilang, tidak ada kapal menuju ke Sabu karena cuaca buruk. Nah loh, tapi yang dari Sabu ke sini ya berdoa aja Pak supaya selamat nyampe. Istri saya lebih dari 2 jam diomongin. Tapi dia tenang. Yesus bisa meredakan badai, tapi juga Yesus bisa meredakan hati kita ketika dalam keadaan badai itu. Pertama kali saya mengajak istri saya ke Australia, itu pertama kali beliau ke luar negeri. Dari Perth ke Singapura, pesawat itu goncang terus. Jujur sampai detik ini ratusan kali saya naik pesawat, tapi saya juga kalau ada goncangan kurang tenang. Saya bolak-balik ke toilet, biasa orang stres sering ke toilet, saudara. Jadi kalau ada orang khotbah, Anda sering ke toilet, itu stres. Stres dengar khotbah. Jadi karena stres dengar khotbah, dia ke toilet. Dan apa yang terjadi, saudara? Tahu ya, pendeta Johnny Pardede, bapaknya kan TD Pardede paling kaya di Medan itu. Itu satu pesawat dengan saya. Kalau dia baca Alkitab, istri saya tidur nyenyak, saudara. Saya berdoanya, Tuhan,
Jangan sampai pesawat ini jatuh. Kalau jatuh kan gak lucu. Istri saya pertama kali ke luar negeri, masa dilanjutkan ke luar alam? Keluar dunia ini. Puji Tuhan saudara. Lalu setelah tenang, saya tanya, kamu tidur nyenyak aja santai. Habis mau ngapain? Mau teriak-teriak. Mau bilang sama pramugari, saya mau turun. Oh silahkan turun. Gitu. Yesus bukan saja bisa menenangkan badai. Tapi kadangkala Tuhan menenangkan hati kita ketika kita dalam keadaan badai. Saudara-saudara, Dia menenangkan kita. Saudara tahu ini labirin, apa itu labirin? Saya dan keluarga pingin, itu yang di Jembatan 3 ada ya? Masuk dari yang vihara itu. Ada kan labirin tuh, karena saya kalau naik mobil lewat tol, antara Jembatan 2, Jembatan 3, sebelah kiri itu kan taman itu ya. Belum pernah ke sana semua ya? Astagfirullahaladzim. Padahal deket loh, gak pernah. Ya, coba sekali-sekali nanti ke sana. Saya mau ke sana juga gak jadi-jadi. Pengen satu keluarga, labirin. Labirin itu ada sebuah daerah kayak begitu. Jalan sini mentok, jalan ke sana mentok. Harus dicari. Itu namanya labirin. Puji Tuhan, waktu saya diundang khotbah ke Amerika, saya mau ke San Francisco, ke rumahnya si Bule, siapa? Bule Juliana Fukri. Waktu itu, puji Tuhan saya sempat ke Juliana Fukri di San Francisco dan Susan ya, Susan Anna Bethel di New Hampshire, tapi sekarang udah pindah. Saya pernah menginap di 2 tempat ini. Willis kapan ke Kanada? Nanti saya ke sana ya. Dan apa yang terjadi saudara? Begitu mau ke San Francisco, tiketnya ke San Jose. Loh ini San Jose, bukan San Francisco. Saya mau ke San Francisco. Udah tenang aja. Kamu mau ke rumah mantan murid kamu kan? Iya. Nyari rumah di sana seperti nyari jarum di jerami, tumpukan jerami. Nanti kamu akan diantar teman saya di San Jose. Di San Jose, saya malah dapat puji Tuhan. Itu penemu senapan apa begitu ya. Itu dibuat di San Jose. Dan satu lagi, saya masuk ke rumah 1000 pintu. Istilahnya enggak 1000 betulan. Masuk, masuk. Sepertinya pintu buka, tembok. Masuk lagi, buka tembok. Ampun nih, saya bisa keluar enggak ini? Jalan lagi, tembok lagi saudara. Wah, mana ini? Ada petugas di situ. Menyerah saya. Ya saya enggak bilang, mas tolongin dong. Dia enggak ngerti orang bule saudara. Ya saya bilang, ya, please help me. Ya saya mau keluar ini. Cepet banget dong. Buka jalan keluar. Buka jalan keluar. Buka jalan keluar. Saya pernah buka 10 pintu. Itu tembok saudara. Ini dia sekali buka jalan keluar. Buka lagi jalan keluar. Begitu keluar dari rumah itu. Saya lega banget. Saudara, hidup itu seperti itu. Anda nggak tahu kan, ke kiri atau ke kanan, yang betul lurus atau bagaimana. Maka yang pertama, saudara, ikutilah jalan pencipta kehidupan. Ikutilah orang yang tahu mana pintu yang untuk keluar. Yesus berkata, akulah pintu. Jadi dalam kehidupan apapun, jangan ke dukun. Jangan pergi ke orang-orang pinter. Pinternya apa mereka? Pinternya morotin duit kita. Pergilah ke Yesus. Paling cuma ngembaliin perpuluhan doang. Itu pun gak dibalikin.
pergilah ke Yesus. Dia pencipta kehidupan, dia yang paling tahu apakah kita ke kiri atau ke kanan, lurus atau mundur, jalan atau diam dulu. Saudara, Yesus jalan keluar dari labirin kehidupan kita. Yang kedua, berjalan dengan tuntunan dari atas. Itu yang suka, anak-anak muda suka itu. Saya pernah sih membintangi, tapi seri yang ke-6. Itu yang naik mobil kebut-kebutan. Itu yang ke-6 saya pernah tampil itu. Yang jadi orang ditabrak itu saya. Serius itu ya, kebut-kebutan itu kan. Duh, saya kan mikir nonton film itu. Mikirnya begini. Kok bisa ya? Dia lepas dari kejaran polisi. Belok kiri, belok kanan, lurus ini. Kok bisa? Saya mikir gitu waktu nonton film itu. Tapi terjawab ketika ada adegan. Rupa-rupanya dia berkomunikasi dengan temannya yang naik apa? Helikopter di atas. Pantes yang di atas itu tahu. Mana jalan yang macet, mana jalan yang kosong, sepi. Apapun masalahmu tanya sama yang di atas. Dia paling tahu. Cantik sih cantik. Jodoh saya enggak ya. Cantik sih cantik. Gila. Pelitnya minta ditabok. Kita mau ngasih kolektor aja dipegang tangan kita. Berapa kamu kasih? Mau kasih 50.000. Gila lu mahal bang, banyak banget. Direbut 20.000-nya. Lalu dia colek temannya di kiri. Ada 5.000-an dua enggak? Ada 10.000-an dua enggak? Tuker. Mau kasih 10. Yang 10 dikantongin lagi sama dia. Sebelahnya 5.000-an dua ada. Bikinnya 5.000-an. 5.000 satu kantongin lagi. Yang 5.000 enggak dikasih suaminya. Kasih. Ada ribuan 5 enggak? Sampai 500-an dua. Ya gambar burung itu. Waktu mau masukin kantong kolektor dia bergetar. Enggak masuk ke lubang kantong kolektor. Jatuh kelinting. Muter di depan ibu gembala. Ibu Sandi berkata, ini berkat Tuhan. Tapi kok gopek. Lalu dia taruhan sama suami. Ayo burung atau angka. Burung atau angka. Begitu muter burung. Gua menang. Gitu. Waktu mau diambil. Tangan saudara ini punya saya. Edan saudara. Jujur ya. Kita masih ada enggak bakmi tepi danau itu? Tapi apa namanya? Itu bakminya si Chandra. Siapa? Kode namanya. Ya Chandra siapa itu? Anak Betel itu. Ini pada miskin semua bang. Pulang makan di rumah. Yang bakmi tepi danau itu ya. Namanya tepi apa? Tepi kali namanya ya. Ya, Chandra siapa sih namanya? Johan, betul. Johan Chandra, betul. Tepiko ya, tepi kolam ya. Nah, saya pernah ke situ. Kalau makan bakmi di situ tergantung, silahkan kayak kolektor aja, saudara. Enggak ditentukan berapa begitu. Tapi jujur ya kadang kala kita kolektor dengan makan di luar. Banyakan mana? Banyakan kolektor atau makannya? Makan dulu, murah ya. Masih kolektor, gila lu banyak banget gitu. Saudara, sekali lagi, balik lagi ke masalah ini. Apapun yang betul-betul lihat atas.
Cantik sih, ganteng sih ganteng, gila. Itu mata semua, udah mata duitan, mata cewek, mata semua. So. Termasuk dia mata-mata. So. Kalau lihat cewek aja gelagapan. Nah ini kita santai dikit ya, santai dikit. Kenapa sih kita kalau cewek lihat cowok sama cowok lihat cewek itu beda? Makanya ini cowok-cowok ya, Anda kalau lihat cewek pasti istri atau pacar tahu. Naik motor pasti lagi lihat cewek atau di mall lihat cewek itu pasti tahu. Dan cubit kita. Karena pada dasarnya cowok kalau lihat cewek ikuti objeknya. Naik motor ikuti. Di mall ikuti objeknya. Lantai 1, lantai 2. Lantai 3. Tapi kalau cewek lihat cowok beda. Cewek lihat cowok itu ya sepintas. Gitu. Jadi cewek kalau lihat cowok ganteng begitu. Makanya waktu saya masuk itu ya banyak nenek-nenek begitu. Ya kan trio wek-wek gitu. Saudara-saudara, jadi lihat atas. Nah, karena waktunya kurang 1 menit, maka langsung kesimpulan. Lucu-lucunya nanti saja ya. Padahal pengen ngelawak ini saya. Oke, sebelum kesimpulan kesaksian sementara 1 menit. Setengah menit paling. Yang tadi saya bilang, jujur saya nggak bisa tidur. Gimana ini? Lebih dari 2 miliar. Pendeta Gilbert bilang begini, tenang Kak Abram, dia panggil saya Kak. Tuhan akan tolong langkah demi langkah. Dan beberapa termasuk ketua sinode kami. Tenang aja, Anda tidak akan terjerat hukum. Tapi sekali lagi kan gak enak orang saya nemenin itu. Tuhan itu ya kadang-kala memberikan jalan keluar yang aneh. Tak terduga. Tadi loh nyanyinya kamu bagus banget Willis. Tuh. Tidak terduga, melampaui pikiran kita. Saya udah bawa itu sertifikat sudah. Rupa-rupanya saya terlambat 1 jam. Mau ada pertemuan antara saya, si A dan si B yang si A saya kenalin ke B. Masalah ini. Rupa-rupanya A dan B sudah membuat sebuah perjanjian. Dan perjanjiannya artinya saya tidak perlu mengeluarkan sesen pun. Dan begitu nyampe udah ada perjanjian begitu. Ya udah saya tinggal tanda tangan sebagai saksi, saudara. Tidak terduga. Sekali lagi, tidak terduga. Tidak terduga itu ada 2 kemungkinan. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk menurut kita. Tapi selalu paling baik menurut Allah. Apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Tapi apa yang baik buat Tuhan? Pasti, bukan pasti baik buat kita lah. Pasti untuk kebaikan kita. Ada kata untuknya. Untuk kebaikan kita. Jemaat kami baru menikah. Lalu 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian dia punya anak. Lucu, gemuk. Itu sampai berlepit-lepit dagingnya yang di kaki itu. Cuman 1 hari masuk rumah sakit. Dan dipanggil Tuhan. Enggak nyangka. Saya bilang apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Tapi apa yang baik buat Tuhan pasti untuk kebaikan. Walaupun enggak baik buat kita. Hari ini saya katakan ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan.
Tuhan yang atur masalah. Jangan komplain hasilnya. Apakah hasilnya itu membuat kita tertawa atau hasilnya membuat kita menangis? Tapi dua-duanya adalah untuk kebaikan kita. Dia yang paling maha tahu. Saya ke satu daerah, waktu dia tunangan, saya jadi saksinya. Lalu setelah saya ke sana lagi khotbah, udah putus, belum sampai nikah. Ada orang udah pacaran mau nikah, udah ada undangan. Kecelakaan, salah satu orang pihak mempelai ini meninggal. Tapi saya salut, salah satunya bilang sama saya, puji Tuhan Pak, calon saya meninggal. Loh, kok sampai bilang begitu? Baru ketahuan dia banyak selingkuhnya, saudara. Saudara, coba kalau dilanjutin, ngeri itu. Sekali lagi, ikuti apa kata Tuhan. Kesimpulan. Oke, kita baca sama-sama. Terakhir, belum ya? Di situ kan bisa. Oke, itu foto Ibu Ifung menghadap ke sana, membelakangi kita. Itu fotonya Ibu Ifung, betul saudara. Kalau nggak percaya mata Anda yang rusak, saudara. Baca sama-sama ya. Oke, 3, 4. Dalam hidup yang penuh liku dan rintangan, Yesus adalah terang dan pembuat jalan. Saat badai menghadang dan kita tertekan, Dialah pelita dan sauh yang memberi kita pengharapan. Bahkan di saat dunia mencari jalan ke surga, Dia telah menjadi jalan menuju ke surga. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyi lagu Jalanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Willy harus yang mau mulai. Kalau saya mau mulai, hancur ini lagu. Saudara. Untung WL-nya Willis. Ya, kalau WL-nya dia, kakaknya hancur juga. Suaminya kok kakaknya. Emang dia Aniwati. Suaminya. Oke. Jalan. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, akan ke tanah yang indah. Oh, haleluya Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, Tak terduga kasih-Mu. Haleluya. orang dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai. aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. arti kehadiran-Mu. Sama-sama katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan.
bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang menguatkan dan mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Bahkan ketika sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, Engkau tetap ada bersama mendampingi kami. Dan ketika kami bersama dengan Engkau, Engkau ada di pihak kami. Siapakah lawan kami? Dan apakah yang harus kami takutkan? Biarlah hari ini iman kami kembali diteguhkan, iman kami ditambahkan untuk tetap mempercayai Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kami bawa terus hati dan hidup kami untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Agar kami boleh memperoleh kehidupan tidak hanya di hidup yang sekarang, tetapi memperoleh kehidupan di dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Abram Suala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati pelayanan beliau, penggembalaan dan juga dimanapun beliau dan istri melayani Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, meteraikan setiap kebenaran-Mu menjadi milik bagian kami untuk kami kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya setiap iman kita dapat memimpin kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12, Ibadah Youth Sunday Service akan mengadakan acara nonton bareng di lantai 2. Disusul pada hari Rabu, WBI akan mengadakan acara Rujak Party yang diadakan pada pukul 5 sore di lantai 2. Pada hari Kamis, ibadah doa akan diadakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Ibu Megawati Zainal dengan tema Allah yang Adil. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membawakan tema mengenai Tuhan menebus kita. Dan pada pukul 12, ibadah Youth Sunday Service akan dibawakan oleh Ibu Megawati dengan tema Understanding God's Way. Bagi jemaat yang ingin mengambil bagian dalam baptisan air, pendaftaran masih dibuka. Untuk keterangan yang lebih lanjut, dapat dilihat pada flyer berikut ini. Formulir dikembalikan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2024. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap meneguhkan iman kita, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Setiap kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan terus kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami jemaat GBJ Lambar Timur mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Abram Suala. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya ingin menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Apakah ada? Boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, terima kasih. Kami menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan mengundang kembali jikalau belum ada gereja tetap untuk ikut kembali beribadah di tempat ini di minggu-minggu selanjutnya. Dan untuk pengumuman tambahan, yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanggal 17 Agustus nanti kita bersama dengan masyarakat akan mengadakan 17-an ya Indonesia Jiwaku. Kita akan bersama-sama dengan masyarakat untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan dalam rangka acara ini gereja akan membuka pasar murah. Jadi jemaat bisa ikut terlibat, bisa ikut berkontribusi dengan cara mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai tapi masih bisa dipakai dalam kondisi baik, dalam kondisi bersih dan tidak rusak ya. Kemarin ada beberapa barang-barang yang memang sama sekali tidak bisa dipakai. Jadi kalau bisa barang-barang yang masih dalam kondisi bisa dipakai, dalam kondisi bersih supaya nanti kita bisa jual kembali dengan harga murah. Dan nanti dana yang terkumpul akan masuk di dalam dana diakonia.
Barang-barang bisa dikumpulkan di lobi lantai dasar di depan lift, ada kotak, nanti tinggal taruh di situ setelah ibadah ataupun di hari kerja sekretariat Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai setengah 5 sore. Ya. Dan yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang belum mengambil baptisan air, kembali gereja membuka kesempatan ini dan mendorong setiap kita untuk mengambil sakramen baptisan air sebagai tanda bahwa kita sudah lahir baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup baru di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Formulir ini bisa diambil nanti melalui usher di lantai 4 ataupun lantai 3 atau juga di tim sekretariat di bawah. Formulir nanti diisi, dikembalikan paling lambat minggu depan. Karena awal Juli sudah dimulai untuk katekisasi. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan akan diadakan 2 kali. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online ataupun secara onsite juga bisa nanti memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera pada layar. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini kami rindu memberikan korban syukur kami karena Tuhan sudah terlampau banyak memberi dalam hidup kami. Biarlah korban ini dikuduskan menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Allah yang kami beri dengan hati yang penuh sukacita dengan ucapan syukur. Dan kami percaya diberkatilah setiap kami, diberkatilah setiap mata pencaharian kami dan tidak ada satupun apapun yang kami kerjakan dengan penyertaan Allah menjadi gagal melainkan menjadi berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kembali kita angkat pujian. Tidak terbatas kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. di titik terendah kami, Di titik Engkau hadir terendahku, untuk mengangkat setiap kami. untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagumi Engkau. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
teguhkan. Naikkan pujian ini sebagai pernyataan kita kepada Tuhan. Kau yang kami percaya Tuhan. Cara yang segala musim tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tak terduga, caramu Kau yang Tuhan takkan disediakan hidupku tak terbatas, kasih-Mu tak terduga, jalanmu Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan pimpin dari awal ke akhirnya. Tuhan memberkati setiap para pelayan yang telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Dengan sepenuh hati. Tuhan tambah-tambahkan skill. Tuhan tambah-tambahkan hikmat akal budi. Semakin sempurna kami melayani Engkau. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Hamba-Mu bangga atas mereka. Mereka sedang dan terus mencari Tuhan. Dan kami beruntung karena Tuhan kami Yesus Kristus adalah jalan pembuka persoalan hidup apapun, termasuk jalan menuju surga. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Sesuai dengan firman-Mu mereka akan terberkati dan lebih baik memberi daripada menerima. Tuhan berkati mereka. Segala acara-acara, program-program gereja ini Tuhan hadir dan melawat umatnya. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sebelumnya kami berdoa khusus untuk Bapak Gembala kami, istri dan seluruh keluarga besarnya. Dan ayahnya yang sangat kami hormati. Berkati beliau dan seluruh keluarga. Dapat memimpin, membimbing kami menuju lebih baik, nama Yesus dipermuliakan. Kekasih Tuhan arahkan mata dan hati kita kepada Dia. Yang akan memberikan berkat bagi kita sekalian. Kekasih Tuhan. Pulang dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami ibadah ini, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Silakan duduk dan meninggalkan ruangan ini sesuai dengan arahan Asyar. Tuhan Yesus memberkati.